Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat-sobat viewer sekalian. Di sini kami, ya tentu saja kami, karena yang akan memberikan penjelasan materi kepada kalian bukan saya saja, tetapi dengan teman-teman saya yang ikut serta untuk membantu dan menerangkan kepada kalian lebih detail tentang materi ini. Ya, intinya kelompok saya lah. Kelompok tersebut terdiri dari anggotanya terdiri dari Vera Dwi Oktavianti, Samudra Anantaputra, dan dengan saya sendiri yaitu Bima Wicaksono. Baik, kita akan langsung lanjut ke daftar isi. Daftar isi kami bagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengertian, akan dijelaskan oleh Samudra. Yang kedua, dasar-dasar dijelaskan oleh Samudra juga. Ketiga, takson, tingkatan takson akan dijelaskan oleh Vera. Nomor 4, sistem tata nama makhluk hidup dijelaskan oleh Vera juga. Yang kelima, perkembangan akan dijelaskan oleh Vera juga. Yang terakhir nih, materi terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi tersebut adalah identifikasi makhluk hidup. Tanpa babi bu lagi, langsung kita terjun ke materi. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup di sekitar berdasarkan persamaan dan perbedaan di antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dasar-dasar klasifikasi ada 3. Yang pertama, alamiah. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, buatan atau artifisial. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, anatomi. Yang ketiga adalah filogenetik. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Tokoh yang berpengaruh dalam hal klasifikasi makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus, yang disebut sebagai Bapak Klasifikasi atau Bapak Taksonomi. Beliau adalah orang pertama yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Disebut sebagai Bapak Klasifikasi karena mempopulerkan gagasan binomial nomenklatur, membuat urutan takson pada makhluk hidup berdasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Sekarang kita akan membahas tentang tingkatan takson pada klasifikasi makhluk hidup. Cabang ilmu biologi yang mempelajari atau mengkaji pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Tingkatan takson merupakan tingkatan kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkatan yang tertinggi hingga tingkatan yang terendah. Nah, urutan tingkatan takson yaitu yang pertama ada kingdom atau kerajaan, yang kedua ada filum atau divisi. Nah, filum ini merupakan kelompok hewan, sedangkan divisi merupakan kelompok tumbuhan. Yang ketiga ada klasis atau kelas, yang keempat ada ordo atau bangsa. Ciri kelompok tumbuhan pada tingkatan ordo yaitu kata terakhir ditandai dengan akhiran ales. Yang kelima ada famili atau suku. Untuk kelompok tumbuhan ditandai dengan akhiran aceae, sedangkan untuk kelompok hewan ditandai dengan akhiran idae. Yang keenam ada genus atau marga. Yang ketujuh ada spesies atau jenis. Nah, jika semakin tinggi tingkatan takson, maka akan semakin banyak jumlah organismenya. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkatan takson, maka akan semakin sedikit jumlah organismenya karena memiliki persamaan ciri yang semakin banyak. Kita akan membahas tentang sistem tata nama makhluk hidup. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus memperkenalkan sistem pemberian tata nama makhluk hidup.
Pemberian nama tersebut menggunakan dua kata, sehingga disebut dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Nah, pada sistem tata nama makhluk hidup ini memiliki aturan. Yang pertama, yaitu penamaan menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, sehingga tidak menggunakan bahasa yang asal-asalan. Yang kedua, kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata yang kedua menunjukkan spesies. Contohnya, Zea mais atau jagung ya. Zea itu merupakan genus, sedangkan mais itu merupakan spesies. Yang ketiga, kata pertama dimulai dengan huruf kapital, dan kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, nama spesies ditulis dengan dicetak miring itu jika diketik dan digarisbawahi secara terpisah jika itu ditulis tangan. Yang kelima, jika kata penunjuk spesies terdiri atas dua kata atau lebih, digunakan tanda penghubung. Yang keenam, nama spesies dapat diakhiri dengan notasi autor. Autor itu orang yang memberi nama Latin spesies tersebut. Contohnya, Oryza sativa L. Nah, L ini adalah singkatan dari Linnaeus. Dan yang terakhir, yang nomor 7 adalah singkatan SP di belakang nama genus digunakan jika spesiesnya tidak diketahui. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, sistem klasifikasi dua kingdom yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles membagi makhluk hidup atau membagi kingdom makhluk hidup menjadi dua, yaitu animalia atau hewan dan plantae, yaitu tumbuhan. Nah, pembagian ini dilihat dari cara makhluk hidup bergerak dan cara makhluk hidup untuk memperoleh makanan. Yang kedua, yaitu sistem klasifikasi tiga kingdom yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Ernest Haeckel membagi makhluk hidup atau membagi kingdom makhluk hidup menjadi tiga, yaitu animalia, plantae, dan protista. Nah, pembagian ini dilihat dari jumlah penyusun sel pada makhluk hidup. Yang ketiga, ada sistem klasifikasi 4 kingdom yang dikemukakan oleh Herbert Chapland. Herbert Chapland membagi makhluk hidup atau membagi kingdom makhluk hidup menjadi 4, yaitu animalia, plantae, protista, dan monera. Nah, pembagian ini dilihat dari ada tidaknya membran inti pada makhluk hidup. Yang keempat, yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh R.H. Whittaker. R.H. Whittaker membagi makhluk hidup atau membagi kingdom makhluk hidup menjadi 5, yaitu animalia, plantae, protista, monera, dan fungi. Nah, pembagian ini dilihat dari kemampuan makhluk hidup untuk mendapatkan makanan. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah sistem klasifikasi 6 kingdom yang dikemukakan oleh Charles Walsh. Charles Walsh membagi makhluk hidup atau membagi kingdom makhluk hidup menjadi 6, yaitu animalia, plantae, protista, monera, fungi, dan bakteri. Bakteri ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, pembagian ini dilihat dari ada tidaknya membran inti. Identifikasi makhluk hidup. Identifikasi makhluk hidup sendiri adalah upaya mencocokkan suatu jenis makhluk hidup dengan kategori yang telah diklasifikasikan dan diberi nama secara ilmiah oleh para ahli. Ya, kita. Identifikasi penyanderaan adalah pengamatan terhadap makhluk hidup yang akan diklasifikasi. Yang diamati adalah ciri-ciri dan sifat-sifat makhluk hidup itu. Pengamatan meliputi morfologi, fisiologi, anatomi, kromosom, dan tingkah laku. Pada tahap ini akan menentukan apakah keduanya sama atau tidak. Mengidentifikasikan makhluk hidup yang baru saja dikenal, kita memerlukan alat pembanding berupa gambar, spesimen itu awetan hewan atau tumbuhan,
hewan atau tumbuhan yang sudah diketahui namanya, atau kunci identifikasi. Kunci identifikasi tersebut juga kunci determinasi. Lalu kita lanjut lagi, tahap menggunakan kunci determinasi dan identifikasi. Yang pertama, mengambil objek yang lengkap. Jika tumbuhan, maka bagian yang diambil harus lengkap, selengkap mungkin, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah serta biji. Poin kedua, mengamati objek jika perlu gunakan lup untuk membesar objek. Poin ketiga, mencocokkan hasil pengamatan dengan kunci determinasi yang memuat ciri-ciri objek tersebut. Yang keempat, terakhir, menentukan nama atau kelompok objek dan menulis rumus determinasinya. Baik sobat-sobat, sudah usai penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.